Berikut akan kami sajikan contoh soal asesmen kompetensi guru madrasah. Soal literasi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang menurut Anda paling benar. 1. Tentukan ide pokok wacana berikut. Bupati Aceh Besar mengatakan pihaknya akan segera mengkaji penerapan sistem pendidikan terpadu untuk semua jenjang pendidikan di Aceh Besar dan diharapkan bisa dilaksanakan secepatnya. Harapan itu dikemukakan Mawardi Ali di depan sekitar 500-an guru dan kepala sekolah se-Aceh Besar di Auditorium SMK Al-Mubarkeyah, Aceh Besar, Sabtu tanggal 23 Juni tahun 2018. Kita harus berani bersikap untuk kemajuan pendidikan Aceh Besar ke depan, tegasnya. Hadir pada kegiatan itu Wakil Bupati Aceh TGKH, Husaini A. Wahab, Ketua MPD Aceh Besar Prof. Dr. Musanif, dan Pit Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Fata Muhammad, Espet MM. Dalam pertemuan dengan jajaran pendidikan, Mawardi menambahkan, masa depan Aceh Besar sangat tergantung dari keberhasilan pendidikan hari ini. A. Masa depan Aceh Besar sangat tergantung dari keberhasilan pendidikan hari ini. B. Pentingnya penerapan sistem pendidikan terpadu untuk semua jenjang pendidikan. C. Pembiasaan harapan Bupati Aceh Besar terhadap penerapan sistem pendidikan terpadu. D. Pertemuan kebijakan pendidikan Bupati Aceh Besar dengan sekitar 500-an guru dan kepala sekolah se-Aceh Besar. E. Kebijakan pendidikan inovatif Bupati Aceh Besar dalam bidang pendidikan. Jawabannya adalah C. Pembiasaan harapan Bupati Aceh Besar terhadap penerapan sistem pendidikan terpadu. 2. Dari kalimat-kalimat berikut yang benar adalah A. Rina belajar setiap hari untuk persiapan ujian yang akan datang. B. Ali mengambil alat tulisnya yang tertinggal di bawah meja. C. Siti mengucapkan terima kasih berulang kali atas kebaikan temannya. D. Adik saya, Santi pergi ke Jakarta pagi tadi. E. Andi sejak pagi menunggu orang tuanya datang. Jawabannya adalah Rina belajar setiap hari untuk persiapan ujian yang akan datang. 3. Anak usia kelas 3 SD dapat menyesuaikan bahasa yang digunakan untuk menjaga kesantunan dibandingkan dengan anak usia kelas 1 SD. Misalnya bentuk sapaan kamu kepada orang yang lebih tua sudah dihindari. Perkembangan tersebut menunjukkan anak memiliki kemampuan A. Fisiolinguistik. B. Sosiolinguistik. C. Literasi linguistik. D. Neurolinguistik. E. Psikolinguistik. Jawabannya adalah B. Sosiolinguistik. 4. Pak Sandi melakukan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan whole language. Berikut ini adalah langkah inovatif utama yang dilakukan Pak Sandi. A. Mempersiapkan CD interaktif cerita anak lalu membagikannya kepada siswa sesuai kelompoknya. B. Menugasi siswa untuk mengakses sendiri tayangan video cerita anak di internet lalu siswa diminta membuat cerita sejenis. C. Mengevaluasi kemampuan siswa dalam melakukan percobaan pembuatan magnet berdasarkan tayangan video. D. Menugasi siswa menganalisis tayangan video sesuai materi pada 3 jenis mata pelajaran yang 9 berbeda. E. Menugasi siswa membaca komik digital lalu siswa diminta menulis cerita tersebut dengan menggunakan bahasanya sendiri. Jawabannya adalah E. Menugasi siswa membaca komik digital lalu siswa diminta menulis cerita tersebut dengan menggunakan bahasanya sendiri. 5. Bu Santi akan merancang perencanaan pembelajaran kelas 4 untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan KD 4.1 menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Bu Santi membuat indikator-indikator. Salah satu indikator yang dibuat oleh Bu Santi adalah A. Menggali informasi untuk menemukan keterhubungan gagasan. B. Membuat tulisan yang memiliki keterhubungan gagasan dengan teks lain.
C. Memperjelas keterhubungan antara gagasan dalam beberapa teks yang terkait. D. Menyusun kerangka tulisan dari beberapa teks yang memiliki keterhubungan gagasan. E. Membuat instrumen untuk menata keterhubungan antar gagasan. Jawabannya adalah D. Menyusun kerangka tulisan dari beberapa teks yang memiliki keterhubungan gagasan. 6. Dalam pembelajaran membaca dan menulis di kelas 1 SD, guru menggunakan metode membaca dan menulis permulaan MMP dengan menggunakan gambar-gambar dan tulisan di slide media visual interaktif sebagai berikut. Tujuan utama menggunakan metode MMP ini adalah A. Memberi contoh teknik membaca dan menulis peserta didik. B. Mengenalkan gambar-gambar dengan tulisannya kepada peserta didik. C. Memberi contoh pelafalan dan penulisan huruf. D. Mencari informasi dari bahan bacaan dan tulisan yang cocok untuk kelas ISET. E. Mengecek kelancaran membaca dan menulis peserta didik. Jawabannya adalah memberi contoh teknik membaca dan menulis peserta didik. 7. Cerita fantasi merupakan cerita khayal dan berakar dari cerita terdahulu, yang terdiri atas beberapa jenis. Salah satu jenis cerita fantasi adalah A. Cerita tentang pengalaman anak berlibur beserta keluarga. B. Cerita tentang sejarah kehidupannya. C. Menceritakan kembali cerita fiksi yang dibacanya. D. Cerita binatang dengan kemampuan khusus. E. Cerita tentang kehidupan di masa mendatang. Jawabannya adalah cerita tentang sejarah kehidupannya. Bacalah dengan cermat puisi berikut. Kecoa. Oleh pensil spirit. Kata orang serangga menjijikan. Muncul di tempat pembuangan. Melata dalam gelap. Bermukim dalam pengap. Kecoa binatang paling tangguh. Bertahan sekalipun peradaban bumi runtuh. Spesies hewan paling tua. Berkembang biak puluhan abad lamanya. Jangan kau menginjaknya. Karena jutaan bakteri ada di perutnya. Bunuh dengan pembasmi serangga. Dan jauhkan dari balita. Apa imaji yang muncul pada puisi kecoa tersebut menurut saudara? A. Deskriptif. B. Kinestetik. C. Imajinatif. D. Auditif. E. Visual. Jawabannya adalah E. Visual. Pembentukan frase dalam bahasa Indonesia digunakan hukum DM diterangkan menerangkan. Frase meja hijau menunjukkan sifat bahasa. A. Bermakna. B. Arbitrer. C. Sistem. D. Konvensional. E. Bervariasi. Jawabannya adalah sistem. Bacalah dengan cermat teks berikut. Laju deforestasi di bumi antara 2014 dan 2016 mencapai 20% lebih cepat dibandingkan timbang dekade silam. Artinya dunia kehilangan tutupan hutan hampir seluas Pulau Jawa setiap tahunnya. Temuan ini didapat antara lain melalui analisis citra satelit. Meski upaya menghentikan deforestasi telah berlangsung selama beberapa dekade, sejak tahun 2000 hampir 10% hutan alami mengalami fragmentasi, degradasi atau ditebang. Laju kerusakan hutan pada 17 tahun pertama abad ini mencapai 200 km persegi setiap hari. Degradasi hutan alami mewakili tragedi global, di mana kita secara sistematis menghancurkan pondasi penting untuk stabilitas iklim, kata Frances Seymour, peneliti World Research Institute, WRI, yang ikut terlibat dalam studi tersebut. Hutan adalah satu-satunya infrastruktur paling aman, alami, terjangkau dan sudah terbukti buat menangkap dan menyimpan karbon dioksida, imbuhnya. Temuan ini diumumkan ketika program pembangunan PBB UNDP dan 5 organisasi konservasi lain meluncurkan rencana 5 tahun, Natur 45T, yang membidik pengelolaan penggunaan lahan yang lebih baik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
37% dari jumlah yang dibutuhkan untuk mempertahankan kenaikan suhu di bawah 2 derajat Celcius, bisa disediakan oleh pengelolaan lahan yang baik, kata Andrew Stier, Direktur WRI. Kurung tutup. Simpulan dari wacana di atas adalah: A. Penelitian untuk mengatasi deforestasi hutan. B. Upaya mengembalikan lanskap hutan alam. C. Dampak kerusakan hutan bagi alam. D. Deforestasi bumi. E. Persentase degradasi hutan per tahun. Jawabannya adalah deforestasi bumi. Di antara kalimat-kalimat berikut yang paling benar adalah: A. Presiden Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara tetangga. B. Semua gubernur dari seluruh provinsi menghadiri acara di Istana Negara. C. Pemilihan Presiden Republik Indonesia akan dilaksanakan pada tahun 2019. D. Pemilihan gubernur diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia. E. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki KTP kartu tanda penduduk. Jawabannya adalah Presiden Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara tetangga. Kalimat berikut ini yang terdiri atas dua klausa adalah: A. Gadis yang berdiri di teras itu adik saya. B. Andi pergi ke kampung halamannya sejak kemarin. C. 2 hari yang lalu Andika mengalami kecelakaan mobil di tol Cipali. D. Ayah tidak berangkat ke kantor karena membawa adik ke dokter dan membelikan obatnya ke apotik. E. Siti makan di sebelah adiknya. Jawabannya adalah gadis yang berdiri di teras itu adik saya. Pada kalimat Adi memiliki hobi memelihara ikan, hiponim kata ikan adalah: A. Hewan. B. Hewan berinsang. C. Hewan air. D. Penjual ikan. E. Ikan tuna. Jawabannya adalah ikan tuna.